Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan menyertai panjenengan semua. Tadi pagi kita sudah merenungkan sabda Tuhan dengan satu tema. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, sekarang tema kita jangan mematungkan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, malam hari ini kami akan renungkan sabdamu. Sabda yang kedua. Kiranya Roh Tuhan menuntun kami dan memberkati kami supaya bisa mengerti dengan benar. Sabda yang kedua dengan satu tema, jangan mematungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari sabda kedua dari 10 perintah, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Kita sambut lebih dulu firman Tuhan ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 369A bait pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Nah saudara, kenapa Tuhan tidak boleh dan tidak mau diwujudkan dalam bentuk patung atau apapun? Prinsipnya di sini, kalau Tuhan berikan jangan menyembah patung atau apapun, itu artinya yang pertama bahwa kita tidak boleh membatasi Tuhan. Kenapa? Nah, kalau itu kita patungkan, berarti kita membatasi ruang gerak Tuhan, dan Tuhan kita kuasai. Padahal kita ini makhluk, kita ini diciptakan Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menguasai Tuhan, tidak boleh memerintah Tuhan, tidak boleh mengurung Tuhan.
Kalau begitu apa itu artinya bagi kita hari ini? Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita supaya kita boleh menikmati rencana Tuhan itu, sehingga kita boleh mengeksplor kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan kita tidak hanya membatasi dalam satu tempat tertentu. Kita tidak boleh batasi. Kenapa? Ya memang Tuhan itu maha hadir dimanapun dia bisa hadir bersama-sama itu. Yang kedua, Yohanes 1:18, tidak pernah seorang pun yang dapat melihat Allah. Belum ada seorang pun yang dapat melihat Allah, yang menyatakan adalah tunggal Allah Bapa, ya Yesus Kristus. Nah, kalau orang belum pernah melihat Allah, bagaimana mungkin dia bisa mematongkan Tuhan? Enggak bisa. Kenapa? Ya karena belum tahu bentuknya Tuhan kayak apa. Karena manusia belum ada yang pernah melihat Tuhan. Dan karena itu manusia tidak bisa membuat visualisasi Tuhan dalam wujud ini loh Tuhan kayak begini, patung. Yang ketiga, Allah itu roh. Nah, kalau Allah itu roh, nggak mungkin bisa dipatungkan, nggak mungkin bisa diwujudkan dalam. Allah itu roh, maha hadir di mana saja. Sehingga kalau Allah itu roh, jelas manusia tidak bisa mematungkan Tuhan, tidak bisa melihat bentuknya kayak apa, karena memang roh. Dan yang keempat, Allah itu maha hadir, maha ada, maha mendengar segalanya. Nah, kalau itu nanti dipatungkan, ya berarti kita hanya memenjarakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa maknanya bagi kita ketika kita memahami firman Tuhan tadi di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6? Yang pertama, kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang maha hadir. Karena itu dia mengatakan bahwa Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, kita ini banyak, ada di Jatingaleh, ada di Semarang, ada dimanapun. Jadi Allah hadir di sini juga hadir di mana? Di tempat saudara, di tempatnya. Dan karena itulah maka mari kita jangan henti-hentinya memohon kepada Tuhan. Doa kita pasti sampai kepada Tuhan karena Tuhan maha hadir dimanapun berada. Yang kedua, mari kita jangan membatasi karya Allah dalam satu tempat tertentu, dalam situasi tertentu saja, tidak. Allah bisa berkarya dalam situasi apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah bisa mengubah rencana-rencana yang jahat dalam hidup kita ini, diubah menjadi berkat, bukan hanya untuk kita, tapi untuk bangsa yang besar. Itu yang harus kita yakini. Yang ketiga, jelas apa yang mau dilakukan? Sembahlah Allah dengan roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Nah, dengan demikian jelas kita tidak bisa membatasi ruang gerak Allah, kita tidak bisa membatasi karya Allah. Kita hanya bisa mengatakan ya dan amin. Mari kita ikut Tuhan. Dan yang keempat, mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut dengan hiruk pikuk dunia ini. Jangan takut dengan iming-iming jagat ini.
Jangan kepencut, tetapi mari tetap ikut Tuhan. Memang janji Tuhan itu tidak muluk-muluk. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa begitu kita ikut Tuhan semuanya beres, enak hidup kita. Enggak. Tuhan tidak pernah berjanji. Baik, Tuhan berjanji kepada kita, ketika kamu dicobai, Tuhan hadir berikan kekuatan sehingga kamu kuat. Kamu bisa melawan pencobaan itu dan kamu keluar sebagai pemenang. Itu janji Tuhan. Dalam segala kelemahan kita, Tuhan hadir memberikan kekuatan sehingga kita tetap mampu menghadapi gelora dunia ini. Nah, karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, firman kedua dari 10 hukum Tuhan ini, kalau kita ringkas, jangan mematungkan Tuhan. Nampaknya sederhana, tapi sebenarnya kita diajak untuk tidak membatasi berkat Tuhan hanya pada satu tempat tertentu. Tapi sebaliknya, ketika kita mengeksplor Tuhan dalam hidup kita dengan segala kehidupan kita, keberadaan kita, kelemahan kita, maka sebenarnya disitulah kita mendapatkan sebuah kekuatan mujizat yang luar biasa dalam seluruh hidup kita. Karena itu saudara, membatasi Tuhan dalam hati kita berarti membatasi berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang juga Tuhan mengajak kita untuk beriman secara dewasa. Yang dilakukan manusia sedikit saja kita lebih senang dengan aing-aing. Sudah aing-aing, kita enggak. Ya memang hidup kita harus berhadapan, harus berjuang, harus bergumul, harus berkutat dengan segala persoalan, harus mampu menjawab tantangan. Dan di situ nanti kita harus mampu menjawab, memelihara, menjaga berkat itu. Dan itu, tetapi itu akan menjadi kuat, menjadi ya, dan ketika kita mau mengakui, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan yang terakhir saudara, jangan sampai kita ini memenjarakan Tuhan untuk Tuhan memenuhi keinginan nafsu kita, tidak. Tapi kita memberikan kesempatan kepada Tuhan, ini Tuhan aku kuasailah, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas aku, bukan aku yang memaksa Engkau, bukan aku yang mengikat Engkau, tetapi biarlah Tuhan yang terus menyelimuti, membawa kita ini kepada kehendak-Nya. Dan dengan demikian kita yakin dimanapun kita berada, Tuhan ada menyertai saudara, menguatkan saudara, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan yang terbaik. Dengan hukum ini menjadi jelas bagi kami, walaupun sepintas. Kami tidak boleh membatasi ruang gerak Tuhan. Kami tidak boleh membatasi berkat Tuhan. Kami tidak boleh membatasi karya Tuhan. Tapi sebaliknya, kami membuka lebar-lebar untuk karya Tuhan dan berkat Tuhan, supaya kami semakin dewasa, bertumbuh, dan iman percaya kami semakin ya dan amin. Terima kasih Bapa. Siapkan kami untuk terus menjadi anak-Mu yang setia. Terima kasih. Ampuni segala kelemahan kami. Seluruh doa permohonan kami mohon kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan cinta kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah di dalam Bapa yang sungguh luar biasa, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di persekutuan doa Rabu malam. Jangan lupa like akun kita. Amin.